Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Choi Trader. Hari ini perdagangan 16 April 2025, IHSG ditutup melemah. Apakah ini saatnya take profit untuk Sobat Trader yang sempat serok beberapa emiten minggu lalu? Mari kita bahas lebih lanjut. IHSG kita yang melemah 0,65%, melemah 41,63 poin. Pelemahannya sudah terprediksi karena memang kenaikannya sudah cukup tinggi dan sudah sampai di resisten 6.500. Masih belum mampu menembus level harga 6.500. Value transaksi pada perdagangan hari ini cukup kecil, 9,6 triliun dengan foreign sale 3,4 triliun dan foreign pay 3,1 triliun. Beberapa emiten-emiten yang dibeli oleh asing antara lain ada Antam, masih terus diakumulasi oleh asing 109 miliar dan menguat 3,49%. TLKM diakumulasi asing 53 miliar, menguat 1,22%. Cepin 44 miliar diakumulasi asing, CPDK 29 miliar, berhasil breakout resisten 6.000, menguat 11,40%. BRPT 19,18% asing masuk, MLPT asing masuk 17 miliar, TPIA 14 miliar, Japfa 13 miliar asing masuk, Pegas 12,8 miliar, BRIS 9 miliar, BRMS 9 miliar, PSAB 7 miliar. Akumulasi asing di beberapa emiten ini cukup tipis, belum benar-benar akumulasi asing cukup serius. Distribusi asing masih ada di perbankan, BBNI 136 miliar, setelah kemarin exit dividen. Hari ini masih lanjut terkoreksi. BMRI juga didistribusi asing 127 miliar. Masih akan terkoreksi lanjut bawah 4.600. Apakah area buying menarik untuk BMRI? Adro asing juga distribusi 65 miliar. BPRI 55 miliar, BBCA 53 miliar, ITMG 42 miliar, ONTR 38 miliar, AMRT 26 miliar, ADI 25 miliar, Bumi 19 miliar, MEDC 18 miliar, MDKA 16 miliar. Sebelum kita lanjut secara teknikal, ada beberapa berita dari bursa kita. Yang pertama adalah dua emiten Boy Thohir, yaitu Adro dan AADI, umumkan buyback saham jumbo 8 triliun rupiah. Masing-masing akan di buyback 4 triliun. Tujuannya adalah memberikan fleksibilitas perusahaan dalam merespon kondisi pasar. Aksi buyback saham diharapkan dapat meningkatkan likuiditas perdagangan saham dan mencerminkan nilai fundamental perusahaan. Langkah ini juga diyakini akan memberi imbal hasil optimal bagi pemegang saham dan memperkuat kepercayaan investor. Setelah di buyback, ADI pada perdagangan hari ini menguat cukup tinggi. RPST Adro dan ADI akan digelar pada 15 dan 22 Mei 2025 untuk persetujuan aksi korporasi ini. Di sisi lain, ada kabar yang cukup bagus dari grup Pak PP, di mana Chandra Daya Investasi CDI disuntik TPA dan IGCO 3 triliun rupiah dan tampaknya sudah akan IPO dalam waktu dekat. Chandra Asri dan Eko Group menyuntik modal 3,11 triliun ke PT Chandra Daya Investasi atau CDI. Suntikan dana ini diberikan di tengah rencana CDI untuk melakukan IPO. Chandra Asri tetap menjadi pemegang saham mayoritas di CDI untuk menjaga kendali bisnis. Investasi dari Eko Group memperkuat kemitraan dan mendukung ekspansi aset infrastruktur CDI. Rencana IPO CDI telah diprediksi oleh sejumlah analis dan dikonfirmasi oleh pihak Chandra Asri. Meskipun waktu pelaksananya masih belum ditentukan, IPO ini diharapkan dapat membuka peluang sinergi, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat permodalan untuk ekspansi bisnis. Ini IPO yang ditunggu-tunggu oleh beberapa sobat trader. Semoga nanti bisa arah berkali-kali. Mari kita lihat chart dari IHSG kita pada perdagangan hari ini. Sesuai gambaran kita masih belum mampu menembus resisten 6.500. Ada potensi koreksi lanjutan menuju ke level 6.200 atau bahkan ke 6.100.
Skenarionya semoga masih akan berhasil breakout 6.500, namun tetap berita-berita global cenderung akan mempengaruhi pergerakan market kita. Beberapa kondisi belakangan menunjukkan adanya asing yang masih belum benar-benar akumulasi di IHSG, meskipun tampak distribusi di beberapa hari terakhir, namun distribusinya sudah tidak begitu masif. Dan sesuai dengan apa yang kita bahas sebelumnya bahwa koreksi dari high-nya sudah 25,64%. Harapannya bisa ada rebound. Ya, harapannya bisa ada rebound kembali ke 7.000 untuk beberapa bulan ke depan. Semoga saja. Mari kita bahas beberapa emiten perbankan terlebih dahulu, mulai dari BMRI. BMRI pada perdagangan hari ini kembali terkoreksi ke 4.630, melemah 1,70%. Secara teknikal, koreksi dengan volume kecil tampak cukup menarik untuk BMRI dan tampak ada akumulasi oleh DX YPCC yang distribusi KZBKZP. Asing masih distribusi. Secara teknikal, ini akan menjadi area buying menarik di bawah 4.600. Sesuai dengan apa yang sobat trader tanyakan di grup, sempat ada yang bertanya ketika BMRI ada di 4.700, apakah saat yang baik untuk spekulasi buy, dan kita sampaikan bahwa di bawah 4.600 silahkan untuk cicil bagi sobat trader yang mau spekulasi buy jangka menengah. Kalau yang jangka panjang, ini juga waktu yang cukup menarik dengan emiten perbankan yang rutin bagi dividen seperti ini dan potensi dividen yield-nya juga cukup besar untuk tahun depan, maka bisa dicicil mulai dari sekarang. Selanjutnya BBRI. Pada perdagangan hari ini juga tampak terkoreksi. Secara terminologi masih distribusi asing. Namun jika kita lihat asing juga belum benar-benar distribusi cukup besar. Jika kondisinya terus seperti ini dan tidak ada berita-berita negatif, maka emiten-emiten perbankan ini menjadi emiten yang cukup menarik untuk dispekulasi buy on weakness. BBRI dekat 3.500 bisa buy on weakness. BMRI juga dekat 3.600 bisa buy on weakness. Potensial masih akan melanjutkan penguatan untuk 1 atau 2 bulan ke depan selama tidak ada sentimen negatif lagi terhadap market Indonesia. Tampaknya sudah bottoming, potensial menguat. Mari kita masukkan trading plan untuk BBRI. Dengan support di 3.500, resisten ada di 4.000. Selanjutnya mari kita lihat emiten-emiten yang cukup aktif pada perdagangan hari ini dari top gainer. Dari top gainer kita dapat jackpot di Kajen dan DOS. Kajen pada perdagangan hari ini ditutup arah. Selamat bagi sobat spekulasi buy Kajen. Sudah kita masuk ke trading plan untuk tanggal 14 April. Ya, ini kita masukkan trading plan untuk tanggal 14 April Kajen. Pada perdagangan hari ini 16 April, hanya butuh 2 hari sobat trader bisa dapat 34,15%. Selamat. Kalau ada yang menonton video 2 hari yang lalu dan sudah spekulasi buy Kajen, running profit cukup tinggi. Ada akumulasi cukup besar oleh kakak. Jika kita lihat gross, maka sudah banyak yang masuk dan keluar. Selamat kalau sudah ada yang beli dan jual, namun masih ada potensi kenaikan lanjutan. Untuk copet Kajen pada perdagangan esok menarik di awal-awal sesi. Potensial masih akan lanjut menguat. Jika melihat kondisi beberapa waktu sebelumnya menguat cukup tinggi,
ini potensial masih akan lanjut menguat ke 130. Nanti ke 130 kemungkinan akan kepentok terlebih dahulu karena penguatan pada hari ini juga belum ada koreksi yang cukup signifikan. Nih. Jika sampai ke 130 dan ada koreksi kembali, nanti bisa pantau-pantau di mana supportnya untuk kajian. Kemudian DOS juga menguat cukup tinggi. Pada perdagangan hari ini menguat 34,75%, ditutup arah. Secara fundamental juga ada akumulasi oleh CC. Selamat bagi sobat trader spekulasi buy DOS, sudah kita bahas di beberapa waktu sebelumnya bahwa ini potensial membentuk double bottom yang jelas harus breakout EMA 20 dan setelah breakout EMA 20 benar kencang langsung breakout resisten 129 dan breakout resisten di 150, closing di 159. Selamat kalau ada yang spekulasi buy DOS. DOS ini juga sudah masuk trading plan. Jika kita lihat masuk trading plan sejak tanggal 11 April. Tanggal 11 April DOS berarti ada di 117 ini. Floating profit 35,90%. Kalau ada sebenarnya spekulasi buy DOS saat kita masukkan watchlist untuk tanggal 11 April. Dan penguatan hari ini disertai dengan volume. Masih ada potensi untuk DOS melanjutkan uptrendnya. Volume juga cukup bagus. Akumulasi juga cukup bagus. Kemudian BOAT juga menguat cukup tinggi. Berhasil breakout EMA 20 sesuai dengan pembahasan kita bahwa kuncinya di EMA 20. Asing tanpa ada masuk pada perdagangan hari ini 422 juta. Secara bandermologi tampak lebih bagus DOS. Namun dengan kenaikan BOAT pada perdagangan hari ini pertanda bahwa BOAT sudah mulai berhenti dari downtrendnya. Akan ada masa di mana BOAT ini sideways. Setelah sideways akan bisa kembali uptrend. Ketika EMA 20 golden cross dengan EMA 50-nya. BOAT juga masuk trading plan di tanggal 11 April bareng dengan DOS. BOAT jika kita lihat tanggal 11 April untuk BOAT itu di sini ya. Kita masukkan trading plan untuk 11 April, closing price di sini. Sempat hit TP2 di awal sesi. Di awal sesi langsung sempat hit TP2, langsung menguat cepat cukup tinggi, kemudian koreksi. Nah, saat koreksi ini bahan weakness, waktu yang tepat. Memang belum masuk trading plan ulang karena masih kembali ke last price. Floating profit 29% kalau ada yang spekulasi BOAT. Selamat. Kemudian watchlist yang juga jalan pada hari ini ada SMDM. SMDM watchlist untuk perdagangan hari ini kita buatkan trading plan untuk hari ini. Langsung jalan menguat 20,56%. Secara metodologi ternyata ada distribusi oleh XLGR yang nampung PDXC. Kita lihat SMDM ini masuk trading plan untuk perdagangan hari ini 16 April. Menguat 20,56%. Kalau sobat trader memantau video kemarin harusnya bisa dapat SMDM di harga bawah karena ini tidak langsung lompat di awal-awal sesi. Kalau memang yakin dengan SMDM mendasar pada analisa mandiri dan diperkuat oleh apa yang kami sampaikan, selamat kalau ada spekulasi buy SMDM. Floating profit 20,56%. Masih ada potensi kenaikan lanjutan. Namun karena adanya distribusi dan sampai di MA 20-nya, kalau mau di take profit juga silahkan. Nanti bahan weakness di dekat 1400 lagi. Kalau mau pasang trailing stop lossnya di 1400 ya. Jika turun dari 1400 silahkan untuk di take profit kalau yang punya dari ke bawah. Kemudian VKTR yang juga pada hari ini baru jalan. VKTR kita punya trading plan beberapa waktu sebelumnya baru menguat pada perdagangan hari ini dengan volume cukup bagus.
akumulasi oleh BG SQ asing ada masuk 143 juta, menguat 15,28%. Selamat kalau ada yang spekulasi buy VKTR. Kemarin cukup low risk karena sangat dekat dengan support dan tinggal menunggu lompatan. Dan lompatannya terjadi pada hari ini, 16 April 2025. Kemudian ada CBDK yang cukup aktif juga pada perdagangan hari ini. Ini tersimpan sudah cukup lama, namun masih lanjut menguat. Dan memang targetnya adalah breakout di level 6.000. Dan pada perdagangan hari ini berhasil breakout 6.000. Karena berhasil breakout 6.000, maka penguatannya cukup tinggi, menguat 11,40% disertai dengan netral dan small akumulasi oleh CC BBKI yang keluar YP BGXL. Asing ada masuk 29 miliar di CBDK. Potensial reversal untuk CBDK. Jika ada koreksi kembali ke 6.000 bisa di watch. Asal tetap bertahan di 6.000 untuk CBDK. Selanjutnya emiten yang cukup aktif pada ini ada BBTN. ERTX terlebih dahulu. ERTX juga watchlist pada perdagangan hari ini dan langsung jalan. ERTX sempat menguat sampai ke 106. Selamat kalian spekulasi buy ERTX. Masih ada akumulasi cukup bagus. Jika kita lihat gross, YP sudah masuk, sudah keluar, namun masih punya barang cukup banyak. Masih ada potensi untuk lanjut menguat ERTX. Ya. ERTX kita bagian terima untuk perdagangan hari ini. Kita bagian terima untuk perdagangan hari ini 16 April ERTX high-nya sampai ke 106 dari close price menguat 21,84%. Selamat kalau ada spekulasi buy RTX. Kondisi saat ini kita harus lihat dengan time frame 1 menit. Jika dengan time frame 1 menit masih menarik, maka bisa spekulasi buy ulang untuk RTX. Dan tampaknya masih menarik dengan time frame 1 menit, maka kita masukkan trading ulang untuk ERTX perdagangan esok. ERTX dengan support di 90, resistance di 100. Karena YP belum habis barangnya, masih ada potensi lanjut menguat kembali untuk ERTX. Kemudian BBTN. BBTN pada perdagangan hari ini menguat setelah emiten-emiten pemberangkatan yang lain terkoreksi pada perdagangan hari ini. Justru BBTN yang tampak sudah mulai reversal terlebih dahulu. Kondisi BBTN yang lebih downtrend dari emiten-emiten perbankan yang lain ternyata tidak membuat BBTN lanjut turun setelah bagi dividen, namun justru menguat cukup tinggi pada perdagangan hari ini disertai dengan netral, buyer dan sellernya tampak berimbang di BBTN sehingga secara fundamentalnya tampak netral. Volume cukup bagus. Jika BBTN kembali terkoreksi ke 900, menarik untuk spekulasi buy. Tampak bentuk pola double bottom yang pertama, bottom yang kedua. Sehingga potensial masih ada kenaikan lanjutan menuju ke 1000. Kalau mau spekulasi buy di harga saat ini silahkan dengan area take profit di 1000. Namun jika mau tunggu koreksi juga silahkan di 900, take profit di 1000. Untuk jangka panjang juga menarik, untuk jangka menengah menarik. MA20 sudah mulai cenderung ke arah atas, tinggal menunggu waktu MA20 golden cross MA50. Semoga dalam waktu dekat. Kemudian ada beef mutu. Beef masih lanjut menguat ya. Selamat kalau ada yang spekulasi buy beef. Masih lanjut menguat, akumulasi juga makin bagus oleh LGTP. Sudah floating profit dari trading yang kita buat 25%. Ini masih lanjut menguat. Jika kita ukur 35% dari saat kita buatkan trading plan. Belum kita buatkan trading plan lagi karena masih cukup kuat secara teknikal. Kemudian mutu juga
HIT-TP pada perdagangan hari ini. Kita buat untuk perdagangan hari ini dan langsung jalan disertai dengan distribusi ternyata oleh YP. Menguat namun YP distribusi. Menguat 6,59%. Selamat kalau ada yang spekulasi buy mutu. Kemudian ada truk. Truk juga watchlist pada perdagangan hari ini dan langsung jalan. Closing price kemarin di 106. Baik pada perdagangan hari ini di 115, 8%. Kalau ada spekulasi buy, selamat. Beberapa watchlist kita untuk perdagangan hari ini sudah menguat. Maka harapannya beberapa watchlist untuk perdagangan esok juga bisa ada yang menguat. Apa sajakah itu? Nanti tonton di video berikutnya. Di analisa saham menarik. Terakhir kita coba lihat AAD. Emiten yang akan ada aksi buyback. Namun ternyata gap up. Cara terminologinya ada akumulasi oleh LG. Cukup besar akumulasinya 45 miliar. Namun gap up-nya tidak begitu bagus karena closing dengan candle merah. Kepentok resisten di 7.300, 7.200, high-nya di 7.200 kepentok. Ada potensi koreksi kembali untuk AAD di level 6.500. Jika terkoreksi ke 6.500, silahkan untuk spekulasi buy AAD. Kondisi saat ini tampak seperti markup dan menjadi kurang menarik untuk spekulasi buy di harga sekarang. Kita juga perlu lihat Adro. Adro tampak masih berusaha berikut MA20. Masih belum sampai di resisten 1900 sehingga masih ada potensi untuk penguatan lanjutan. Jika ada koreksi, menarik untuk spekulasi buy. Namun ternyata pada hari ini asing justru keluar cukup besar 65 miliar. Padahal kemarin ada akumulasi. Yang akumulasi cukup besar KI. Owner buyback di Adro tampaknya. Akumulasi KI cukup besar 45 miliar. Jika ada koreksi ke 1750 bisa spekulasi buy atau tunggu saat Adro kembali open low. Itulah beberapa emiten-emiten sukarti pada perdagangan hari ini. Terima kasih telah menonton ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.